sengedan zamanku. Zaman jenengan itu masih singidan kalau baca primbon itu. Iya. Karena suatu hal yang tabu mungkin. Iya, menurut orang-orang tua kita itu belum waktunya kan gitu. Ya, sebetulnya yang kayak gini ini sudah orang-orang yang ketakutan itu sebetulnya ya karena apa? Karena ada penguasa tertentu yang kemudian mereka membuat aturan-aturan yang akhirnya menekan pihak lain yang minoritas. Iku nek aku ngarani penguasa itu supaya lebih sangar makna iku rezim. Iya. Contohnya gini, bukan hanya di Indonesia ya. Entah itu bentuknya orang agamawan Iya. atau orang apa saja. Kayak contohnya di barat. Ya. Di dunia barat, para ilmuwan itu nggak berani mengatakan penemuannya. Sampai-sampai seorang Galileo ketika mengatakan bahwa sesungguhnya matahari yang kita kitari bukan bumi yang kita kitari, dia dibunuh, dihukum mati oleh gereja. Dan itu berkali-kali gereja melakukan itu terhadap orang-orang cerdas. Nah, kemudian orang-orang cerdas akhirnya dia membuat perkumpulan rahasia. Nah, perkumpulan rahasia ini seringkali membuat pertemuan-pertemuan mereka para ilmuwan. Nah, kemudian perkumpulan rahasia ini sama pihak gereja disebutnya kelompok antikris. Seolah-olah mereka melawan Kristen. Jadi Kadang-kadang kelompok antikris ini dia dikejar-kejar, dibakar kalau ketemu, dihancurkan dan dianggap Gantung. aliran sesat, padahal mereka orang-orang ilmu pengetahuan. Padahal apa yang mereka temukan benar. termasuk Galileo tadi. Iya, benar, kenyataannya memang matahari yang kita kitari, bukan bumi yang dikitari. Nyatanya heliosentris gitu kan. Iya. Tapi kenapa waktu itu kok menurut pendapat mereka itu kok sampai harus dibunuh itu? Karena menurut apa? Mendegradasi. Karena gini, orang-orang dulu ya, Ya. kan mereka beranggapan bahwa matahari itu yang mengitari bumi, kan itu yang kan, menurut panca indera setiap orang kan matahari yang memang mengitari bumi. Iya. Karena itu keterbatasan pengetahuan mereka. Tapi setelah Galileo mampu melihat dengan teropong bintangnya, sehingga dia tahu bahwa sesungguhnya matahari yang kita kitari. Nah, Matahari yang kita kitari. gitu kan. Nah, pendapatnya Galileo karena dia lain daripada pendapatnya orang banyak, dianggap gila. Gila. Pada saat itu loh ya. Udah sampai saya wong mengatakan bumi itu datar, kan bingung wong. Dari dulu begitu. Iya. Padahal bumi nggak datar kan, wong biyen ngomong bumi datar. Nek orang sing ngomong bumi bunder kok bingung. Nek bunder ya apa iki jadi. Bagaimanapun itu berhadapan dengan rezim ya, rezim Nah, itu itu. kekuasaan. Iya. Kan Saat itu kekuasaan ada pada gereja. Gitu. Sehingga semua pendapat yang bertentangan dengan gereja dianggapnya itu bertentangan dengan Tuhan. mendegradasi Hmm. mendegradasi keyakinan yang sudah dipupuk oleh kaum-kaum gereja. Sama di pihak Islam itu begitu. Kalau ada orang-orang yang mampu meningkat pengetahuan tentang spiritualitasnya, mereka nggak berani mengatakan yang sebenarnya kepada khalayak syariat, gitu kan? Contohnya seperti di zamannya Ibnu Arabi, Muhammad Ghazali. nah, Ibnu Arabi atau Al-Halaj, kemudian kalau di Indonesia sampai Syekh Siti Jenar ya kan? Itu juga begitu. Orang-orang cerdasnya dibatasi, dihalangi. Dan saya pikir sekarang yang semacam itu harus dibongkar. Nah, ini sudah waktunya kita harus bongkar. Harus bongkar yang kayak gitu. Kita harus tunjukkan yang termasuk juga kalau misalnya sekarang ini ya kekuasaan dipegang sama orang-orang sains, sama orang-orang rasionalis. Contohnya sekarang lah dengan adanya pandemi semacam ini. Ya, seolah-olah otoritas kebenaran ada pada tangan orang-orang sains. Sehingga penyembuhan harus lewat ini, tanpa ini salah. Nah, itu juga sama dengan
lagi-lagi kekuasaan atas nama sains. Akhirnya meremehkan cara lain yang mungkin lebih akurat, lebih benar. Iya, iya, betul. Sains betul. hanya melihat manusia dari sisi tubuhnya saja, dengan spiritualitas lebih dari itu. Gitu. Coba kalau sains menjadi penguasa, itu juga berbahaya lagi. Maka yang dianggap spiritualitas dianggapnya halu, itu mungkin diberantas lagi. Nah ini. Pemberantasan spiritual kacau ini. Iya. Tapi juga kalau spiritual apa katakanlah pernah juga di zaman Islam ya, di zamannya di mana Mu'tazilah atau para pemikir Islam itu kuat, tapi mereka minoritas, dan orang-orang syariatnya begitu, orang-orang sufi ini ya, orang-orang tingkat hakikatnya merasa bahwa pola pikir yang sangat rasionalis itu harus tidak ada dalam Islam. Gitu. Kayak apa? Kelompok Islam yang rasionalis seperti yang dibawa sama Ibnu Rus dan Mu'tazilah. Di zaman itu banyak orang-orang Mu'tazilah yang kepalanya dipotong, ratusan orang. Gara-gara dianggapnya Mu'tazilah itu memuja pikiran. Nah ini, kalau udah kayak gini, masing-masing merasa berkuasa, masing-masing merasa punya otoritas untuk mengatakan ini benar, ini salah, yang dianggap salah dibelah. Kayak dulu PKI juga di Indonesia kan dibelah. Sebetulnya mereka juga nggak salah percaya Tuhan atau tidak. Iya. Hanya karena perkara politik di Indonesia juga pernah ngalami yang pernah dialami orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang PKI di sini juga mengalami orang-orang Mu'tazilah itu dulunya di negara mana itu yang? Ya sana negara tengah. Timur Tengah ya. Iya, tepatnya di mana nggak tahu. Mungkin ya kalau pemikir-pemikir hebat itu di daerah Baghdad ya. Mungkin. Baghdad sama Syria. Terus apa? Ya Iran gitu. Oh Iran. Iran, ya, Irak. Iran bagus ya. Irak. Iran. Kalau di India itu ada namanya apa? Buton apa ya? Buton. Nah itu Buton itu negara yang luar biasa, kecil. Negara kecil. Iya, dia orang-orangnya semua dari mulai raja sampai rakyat itu vegetarian. Dia nggak membunuh binatang, tidak merusak tanaman, dan menjaga lingkungan dengan baik. Itu Buton.